Malam ini saya mau berbagi kasih karunia dengan judul Perjalanan Padang Gurun, bagian yang pertama ya. Pembahasan kita minggu lalu, kita sudah bahas bahwa perjalanan Padang Gurun dari Mesir ke Kanaan itu adalah gambaran, bayangan dari bagaimana Allah hendak membawa kita semua dari Mesir, yaitu dunia perbudakan, dunia dosa ya, ke tanah perjanjian atau Kanaan rohani, yaitu sorga. Jadi dicatat di 1 Korintus 10 ayat 11, kalau baca di keseluruhan 1 Korintus 10 itu tentang perjalanan umat Israel di padang gurun. Di sini dikasih tahu ke kita bahwa semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi perjalanan padang gurun itu jadi perjalanan yang dibuat sebagai peringatan untuk kita yang hidup di akhir zaman. Nah, umat Israel itu di padang gurun totalnya 40 tahun. Mereka jalan selama 40 tahun, ada 42 perkemahan. Di buku sejarah penebusan, penulis mengelompokkan 42 kemah itu jadi 5 fase. Itu kita disuruh hafalin. Dari dari perkemahan pertama sampai perkemahan terakhir. Jadi ada 5 fase. Hari ini saya mau bahas fase pertama dulu, tapi mungkin nggak semua. Fase pertama itu ada 10 perkemahan. Jadi 10 perkemahan. Nah, kita tahu bahwa kemarin kita bahas bahwa perkemahan-perkemahan ini bukanlah atas inisiatif Musa atau inisiatif seorang pun dari bangsa Israel, tapi sepenuhnya lewat tuntunan Tuhan. Bahkan Tuhan suruh catat setiap nama tempat mereka berkemah, disuruh catat. Itu lengkapnya ada di bilangan 33. Nah, jadi bilangan 33 mulai dari ayat 5 sampai ayat 14 itu tempat-tempat mereka berkemah. Dari Sukot, Etam, Tentangan Migdol, Mara, Elim, Laut Teberau, Padang Gurun Sin, Dofka, Alus, Rafidim. Nah, 10 perkemahan ini penulis gabungkan jadi fase pertama. Kalau teman-teman buka di buku sejarah penebusan, fase pertama itu warnanya apa ya? Saya lupa. Itu dikasih warna khusus. Fase pertama ya. Nah, sekarang kita akan mulai. Kita akan lihat dulu jangka waktu. Berapa lama sih mereka melewati 10 perkemahan ini? Ini ya perkemahannya ya, dari Sukot, Etam, Tentangan Migdol, Mara, Elim, terus sampai ke Rafidim. Nah, jangka waktu perjalanan fase pertama itu secara ajaib dicatat di Alkitab. Kalau teman-teman ingat, mereka itu keluar dari Mesir itu tanggal 15 bulan pertama. Mereka keluar dari Rameses ya. Lalu kemudian ketika mereka sampai di Rafidim, mereka tinggal di Rafidim, perkemahan ke-10, kemudian dicatat di Keluaran 19, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Kalau lihat di bahasa aslinya itu ada kata awal bulan ketiga, jadi itu tanggal 1. Pada tanggal 1 bulan ketiga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Nah, jadi kalau kita rangkumkan dari pencatatan ini, kita tahu bahwa mereka keluar dari Mesir itu tanggal 15 bulan 1, sampai di perkemahan ke-11 padang gurun Sin itu tanggal 1 bulan 3. Jadi seluruh fase pertama ini memerlukan waktu 45 hari. 45 hari itu udah termasuk mereka keluar dari Rafidim sampai mereka di padang gurun Sinai. Nanti di perkemahan ke-11 itu masuk ke fase kedua. Nah, jadi jangka waktunya 45 hari ya. Ada 10 perkemahan dalam 45 hari. Nah, sekarang kita akan mulai bahas apa sih arti sejarah penebusannya bagi setiap kita hari ini. Sukot, tempat pertama ya. Tempat pertama itu namanya Sukot.
arti Sukot itu pondok-pondok atau kandang domba yang kecil. Kalau baca di Keluaran 12 ayat 37, ada yang boleh baca nggak? Keluaran 12 ayat 37. Saya nggak catat di sini. Ada yang bisa bantu baca Keluaran 12 ayat 37? Baik, Keluaran 12 juga. Keluaran 12 37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Rameses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Jadi mereka semua berangkat dari Ramses ya, terus sampai ke Sukot, kira-kira 600.000. Nanti di bilangan itu ada ada sensus. Di kitab bilangan dicatat tuh, ada 603.550 orang laki-laki usia 20 tahun ke atas yang bisa berperang. Nah, hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bangsa Israel ini seumur hidupnya, sepanjang hidupnya, mereka itu budak. Mereka itu bukan prajurit. Jadi selama 430 tahun di Mesir, pekerjaan mereka tuh sehari-hari itu dulu awalnya gembala. Terus kemudian lama-lama apa? Diperbudak. Kalau mereka nggak menggembalakan, ya diperbudak. 430 tahun, kalau baca di Keluaran 12 kan 430 tahun. Setelah mereka melihat teror yang sangat dahsyat yang diberikan Tuhan terhadap Mesir, 10 tulah, mereka jalan, mereka keluar dari Mesir. Mereka keluar dengan harta yang banyak, karena mereka merampasi Mesir kan. Nah, meskipun mereka keluar dengan harta yang banyak, kalau lihat kebiasaan mereka sehari-hari adalah budak, dan perjalanan ini mereka juga nggak tahu perjalanan ini seperti apa sih. Perjalanan apa yang menanti di depan mereka tuh mereka sama sekali nggak tahu. Jadi permulaan perjalanan mereka, walaupun dimulai dengan suatu tanda yang dahsyat, tetap saja ada ketidakpastian. Nah, perkemahan pertama, ini Sukot. Dari semua banyak perkemahan, Tuhan pilih yang pertama ini Sukot. Berasal dari kata Ibrani sakak, artinya menghalangi dengan tembok atau menutupi. Kalau orang Israel kan mayoritas pekerjaannya kan gembala kan. Nah, gembala yang baik itu menuntun domba-domba mereka ke dalam kandang. Jadi domba-domba itu nggak dibiarkan lepas, terus ditinggalin, nggak. Tapi setelah waktunya tiba, domba-domba itu akan menggiring, memasukkan mereka kembali ke dalam kandang. Ibaratnya gembala yang baik itu selalu menjaga. Nah, seperti demikian, orang Israel yang sangat berpengalaman soal penggembalaan, ketika mereka dibawa ke tempat yang namanya pondok-pondok atau kandang domba yang kecil, ini adalah suatu pernyataan pasti dari Allah bahwa Allah adalah gembala yang baik. Maka seperti kalian menuntun domba-domba kalian, Allah pun akan menuntun kalian seperti domba. Allah akan menjaga mereka. Maka apapun yang akan mereka hadapin di masa depan, baik itu kesusahan, baik itu kesedihan, atau bahkan ketakutan, ketika mereka sedang berjalan, mereka cukup ingat perkemahan pertama ini. Asal mereka ingat perkemahan pertama ini, mereka akan sadar, oh ya, Tuhan tuh gembala kita. Ia menutupiku dengan tembok. Maka perkemahan pertama itu sangat penting. Sangat penting. Nah, bagi kita hari ini yang lagi keluar, kita kan dari dari dunia sedang menuju ke sorga. Ketika kita hendak berjalan menuju ke sorga, pola pikir kita seperti apa? Apa yang menjadi Sukot bagi kita hari ini? Karena perjalanan kita menuju ke sorga itu bukan perjalanan yang mulus kan? Dalam perjalanan ini udah pasti akan ada kesedihan, akan ada kesusahan, bahkan akan ada ketakutan. Maka perkemahan pertama apa yang harus kita ingat? Apa yang harus kita ingat? Apa yang jadi Sukot bagi kita hari ini?
Kalau penulis buku jelasin ke kita, yang jadi Sukot bagi kita hari ini, itu salib Kristus. Darah yang dicurahkan Yesus di atas kayu salib. Firman-Nya di atas kayu salib. Itu adalah jaminan mutlak. Itu seperti Sukot bagi setiap kita. Jadi untuk membawa kita ke sorga, Allah bahkan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai tebusan. Maka kalau dalam perjalanan ini, kalau ada kesengsaraan, ada kebingungan, ada ketakutan, ada ketidakpercayaan, kita hanya ingat ini, salib Yesus, salib Kristus. Ingat salib Kristus dan mengucap syukur. Tuhan yang akan membawaku ke sorga, Dia adalah Allah yang setia. Maka meski sekarang pun situasinya sulit, kita tahu kan semuanya serba sulit kan, berita juga sulit kan, tapi kita selalu ingat Sukot kita ini. Kalau baca di Yohanes, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Yesus berkata seperti itu. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ini ya. Jadi Sukot, kita ingat Sukot. Berikutnya, hal yang penting lagi di Sukot itu mengenai peraturan roti tidak beragi. Nah, jadi kita akan mundur dikit. Waktu orang Israel lagi siap-siap, ini sebelum Tuhan menurunkan tulah ke-10 ya, Tuhan udah siap-siapin. Jadi Tuhan kasih beberapa rincian perintah sebelum Tuhan kasih tulah ke-10. Peraturan yang pertama itu tentang Paskah, bagaimana mereka harus jaga Paskah. Itu dicatat di Keluaran 12 sampai ayat 14. Jadi Keluaran 12 dari ayat pertama sampai ayat 14 itu ngomongin tentang bagaimana caranya mereka lolos dari tulah ke-10. Bagaimana cara mereka jaga Paskah. Nah, apa yang harus dilakukan? Itu dirincikan. Nah, kemudian bagian yang kedua itu adalah mengenai roti tidak beragi. Ini ayat 15 sampai 20. Saya bacain beberapa bagiannya ya. Ayat 15, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Ayat 17, jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Jadi dari 5 ayat ini ya, Tuhan berkali-kali menekankan tentang apa? Buanglah semua ragi dari rumahmu. Kalau ada di dapur ada ragi, buang. Di lemari ada ragi, buang. Bukan cuma itu, harus makan sesuatu yang tidak beragi. Makanan yang beragi sama sekali nggak boleh selama 7 hari. Tuhan tekankan dan tekankan. Sampai hukumannya itu Tuhan bilang apa? Diasingkan, dilenyapkan. Itu kan sadis kan? Nah, kenapa ragi, kalau kita lihat ya, jadi dari tanggal 14 sampai 21 itu 7 hari. Kenapa ragi itu begitu penting bagi Allah? Hal makan, nggak makan ragi itu begitu penting. Bukan cuma makan sesuatu yang nggak beragi, nyimpen ragi pun nggak boleh. Nyimpen pun nggak boleh. Nah, kalau baca di Roma 14 ayat 17,
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hal kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Berarti berarti Allah itu bukan ngomongin tentang makanan kan? Kenapa Allah begitu memperhatikan tentang makanan? Nah, kalau kita lihat secara luar, kalau kita mau jaga perintah ini secara luar, itu lebih gampang. Kalau mereka tinggal periksa seluruh rumah mereka, kalau ditemukan ragi ya buang, periksa aja di rumah. Ketemu buang. Kalau ada makanan, periksa ini ada raginya atau enggak. Kalau ada jangan makan. Bikin roti pun bikin yang enggak ada raginya. Nah, perjanjian lama itu susah buat manusia untuk bisa paham. Karena perjanjian lama tuh banyak ritual-ritual, banyak tata cara, tapi sebenarnya di dalamnya itu banyak apa ya, kebenaran mutlak yang bahkan bisa melampaui setiap zaman. Kebenaran itu bahkan bisa kita terapkan sampai hari ini. Nah, eh, mengenai dua perintah ini, mengenai dua perintah roti tidak beragi dan Paskah yang diberikan sesaat sebelum mereka keluar dari Mesir, Rasul Paulus catat di 1 Korintus ya, coba kita baca ya. Apa sih yang Paulus katakan? 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Paulus katakan apa? Ketika kalian eksodus dari Mesir, kalian sembeli domba kan? Kemudian makan roti tidak beragi. Itu artinya apa? Roti tak beragi itu siapa? Kata Paulus. Kamu, orang Israel tuh kamu sendiri roti tidak beragi itu. Atau kalau kita lihat dari sudut pandang kita hari ini ngomongin kita. Kita jadi tidak beragi itu bukan karena kita dari awal tidak beragi. Tetapi karena apa? Karena Yesus Kristus, domba Paskah itu telah disembelih. Nah, jadi di perkemahan pertama Sukot, itu mereka masih dalam jangka waktu 7 hari itu. Maka di Sukot pun mereka makan roti tidak beragi. Jadi artinya ketika mereka mulai berjalan dari perjalanan dari keluar Mesir menuju ke Kanaan, mereka mulai buang semua ragi, mulai makan roti tidak beragi setiap hari. Nah, ini ada kebenaran yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Kita pun yang hidup di masa ini, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita? Apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka di zaman itu? Seperti mereka membuang semua ragi dari rumah mereka, Tuhan mau mereka membuang semua ragi yang ada di dalam diri mereka. Itu yang Tuhan mau buang. Jadi buanglah semua ragi dari dalam hatimu. Barulah kemudian makan roti tidak beragi. Nah, kita bagaimana? Kita pun sama. Kita harus buang semua ragi-ragi lama kita. Dan kita harus makan roti yang tidak beragi. Mulai kapan? Bukan mulai nanti-nanti, nggak bisa. Dari mulai awal. Dari sejak awal, ketika kita dikeluarkan dari Mesir, harus makan roti tidak beragi. Nah, jadi apa sih ragi itu? Ragi itu ya, pertama-tama itu adalah pengajaran palsu. Dicatat di Matius 16, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka, ini murid-murid ya, maka murid-murid berpikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti yang kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Akhirnya mereka ngerti setelah dimarahin Yesus kan. Jadi ragi itu ajaran Farisi dan Saduki.
Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Farisi dan Saduki itu mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan isi Alkitab? Yesus bilang apa? Jangan ikutin perbuatan mereka, tapi kalau mereka ngajar, kalian dengerin. Berarti kan mereka sebenarnya ngajar apa? Ya, Alkitab ya di zaman itu, Perjanjian Lama. Sama seperti Yesus juga kan. Bedanya apa? Mereka mengajarkan pengajaran itu dengan menambahkan tradisi ataupun pikiran-pikiran manusia sendiri. Kita harus tahu bagaimana proses ragi itu dibuat di zaman dulu. Kalau di zaman dulu, ketika mereka lagi bikin roti ya, sebagian dari adonan itu diambil terus disisihkan, dibiarkan sampai dia basi gitu, ibaratnya jadi busuk supaya ada bakterinya. Nah, nanti ketika mereka mau buat roti lagi, nah adonan yang lama itu dicampurin, diaduk-aduk biar rata, supaya nanti adonan yang lama itu bahasa kasarnya apa ya, bakterinya tuh ngerusak adonan yang baru. Jadi terjadi apa ya? Terjadi proses peragian. Akhirnya rotinya jadi apa? Jadi mengembang. Nah, roti yang dibuat dengan menggunakan ragi itu gampang dikunyah, terus lembut. Sementara kalau nggak beragi itu keras. Terus kalau dikunyah itu susah untuk dicerna. Nah, elemen ini yang disebut ragi. Segala sesuatu yang membuat pengajaran itu terdengar lembut atau apa ya, enak didengar. Tapi caranya adalah bukan menjelaskan dengan baik, malah menambahkan pikiran-pikiran sendiri supaya bisa diterima. Jadi ketika kita menambahkan pikiran sendiri, walaupun itu cuma sedikit, akhirnya firman Tuhan yang begitu baik dan kudus itu jadi korup. Maka Yesus bilang jangan, hati-hati, hati-hati terhadap ragi. Apa yang diletakkan oleh orang-orang Saduki dan Farisi itu bisa saja kelihatannya halus atau enak, tapi sebenarnya sangat menjauh dari pengajaran sejati Allah. Kalau baca di Markus 7 ayat 6, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi Yesus marah terhadap pengajaran di waktu itu. Karena mereka lebih menekankan tradisi manusia. Mereka menggunakan ayat-ayat di Alkitab, terus dirubah-rubah, dan menekankan apa? Bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Mereka menekankan hal manusiawinya. Makanya kita juga harus hati-hati dengan perkataan-perkataan yang kedengarannya manis. Nah, peristiwa Allah membuat orang Israel makan roti tidak berhagi di perkemahan pertama di Sukot, itu mengajarkan kepada kita orang-orang kudus hari ini yang telah meninggalkan dunia yang penuh dosa untuk memulai perjalanan mereka menuju ke sorga, itu ajakan bagi kita untuk membuang ajaran-ajaran manusia, ajaran-ajaran duniawi. Kita harus menerima firman Tuhan yang murni dan yang benar, sambil kita jaga integritas iman kita. Itu yang pertama. Yang berikutnya, ragi itu adalah kemunafikan. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mengajar. Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, munafik itu apa ya? Munafik itu palsu, simpelnya palsu. Di Alkitab dicatat banyak hal-hal yang ngajarin tentang kepalsuan. Contohnya ya, Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Munafik, jadi di dalam hatinya itu ada dua.
Satu ke sini, satu ke situ. Bukan sama sekali tidak ada ketuhannya, tapi dua, hatinya mendua. Ada lagi di Mazmur 12 ayat 2 ya. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Kalau ngomong itu apa ya? Manis banget, enak didengar. Kita bisa mengucapkan kata-kata yang apa ya? Enak didengar, tetapi sebenarnya hatinya bercabang. Yeremia 12, engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Kalau dari luarnya, kalau sesuatu itu, kalau Tuhan selalu dekat di mulut kita, dan setiap kali kita berkata itu Tuhan, 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 maka orang yang dengar dari luar lihatnya apa? Wah, ini orang kudus banget, suci banget. Tetapi Tuhan yang menyelidiki sampai ke hati, Tuhan bilang apa? Hati mereka itu jauh, di mulut doang. Maka ahli-ahli Taurat dan imam-imam di zaman Yesus, dicatat di Lukas 20, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus, mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur. Jadi secara luar, sikap mereka tuh seperti orang jujur. Orang-orang ini diutus untuk ngapain? Supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dengan kuasa wali negeri. Mereka mau menjerat Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Mereka pengen Yesus salah jawab. Habis itu ditangkap. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Di sini Barnabas tuh orang yang sangat hebat. Dia yang bawa Paulus. Dia yang cari Paulus ketika Paulus dulu lari. Dia yang meyakinkan orang-orang kalau Paulus ini sudah bertobat. Dia bukan Saulus lagi. Tetapi orang sehebat Barnabas pun tidak luput dari kemunafikan. Tidak luput dari kemunafikan. Nah, jadi kenapa ini bisa menimpa Barnabas? Karena Barnabas takut penilaian orang-orang di zaman itu. Kalau teman-teman baca ceritanya, dia takut penilaian orang-orang Yahudi di zaman itu. Jadi ada hal-hal yang dilakukan manusia itu menjauh dari kebenaran yang sejati. Jadi kalau kita simpulkan apa itu ragi? Ragi itu perkataan atau perbuatan yang menyimpang dari kebenaran untuk tujuan menutupi suatu dosa. Bahkan ada orang-orang yang tertipu dan kena korban kemunafikan siapa? Diri sendiri. Jadi manusia itu bukan hanya munafik di depan orang lain, bahkan di depan dirinya sendiri dia munafik loh. Sampai-sampai ada orang yang salah mengerti begini. Aku kan ke gereja, rajin setiap minggu. Aku pelayanan. Aku membawakan sharing Bible study. Maka aku ini orang baik. Tapi Alkitab berkata apa? Jangan bohongi diri sendiri. Di Yakobus 1 dicatat, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Yang lebih keras lagi dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadinya kita penipu. Jadi orang munafik. Makanya Yesus berkata, hati-hati dengan kemunafikan ini. Ragi itu membuat sesuatu tuh kelihatan bersih di luar. Tapi dalamnya apa? Busuk. Mau itu Farisi, mau itu Saduki, setiap manusia itu sebenarnya pendosa. Bagaimana caranya manusia nggak jadi orang yang munafik? Tidak menutupi dosa, melainkan membuka dosa di hadapan Tuhan. Kita harus mengaku dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Makanya Yesus selalu, dalam pelayanan umumnya, Yesus selalu bersama-sama dengan orang yang dianggap berdosa di zaman itu. Yang orang-orang yang secara sosial selalu dihakimi komunitas waktu itu. Sedangkan orang Farisi dan orang Saduki bagaimana? Cara mereka berpakaian, tempat mereka berkumpul, tempat mereka duduk makan,
Mereka sama sekali nggak mau duduk bersama dengan orang yang dianggap pendosa. Sehingga apa ya, secara luar tuh mereka itu kelihatannya bagus. Nah, perbedaan dengan Yesus apa? Yesus bersama-sama dengan orang berdosa. Apakah dengan semua orang yang berdosa? Ada orang-orang berdosa yang mau dekat Yesus. Tapi banyak juga orang-orang berdosa yang nggak mau dekat Yesus. Orang-orang yang berdosa yang mau dekat Yesus ini siapa? Orang-orang yang berdosa, yang sadar kalau mereka itu berdosa. Dan benar-benar memohon agar Tuhan dapat datang untuk menyelamatkan dosa mereka. Karena yang Yesus sampaikan apa? Bertobatlah, bertobatlah. Kalau baca di Mazmur 32, Daud catat begini. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Kenapa dia mengeluh sepanjang hari? Ayat 4. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering. Seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi Daud bilang apa? Dia mengaku semua kesalahannya tidak disembunyikan ke hadapan Tuhan. Jadi daripada kita tutupi, lebih baik apa? Mengaku kepada Tuhan. Dan memohon Tuhan menyelamatkan kita. Dicatat di ayat 7, engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku. Sehingga aku luput dan bersolak. Selah. Jadi, perbedaan antara munafik dan jujur itu apa? Mengaku ya. Ketika Daud mengaku, Daud mengatakan apa? Lega. Setelah dia mengaku dosa kepada Tuhan, itu dia merasa lega. Kita harus mengaku di hadapan Allah ya, bukan di hadapan manusia. Jadi kita tidak perlu membeberkan segala dosa kita di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah. Nah, selama 7 hari nggak boleh makan ragi. Dan selama 7 hari dari rumah, dari lingkungan rumah harus dibersihkan dari ragi. Itu menunjukkan bahwa di hati kita benar-benar harus dibersihkan. Kemunafikan. Yang terakhir ya, ragi itu adalah dosa lama yang mengeras. Seperti mengeras. 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Tanpa ragi itu murni dan benar. Tetapi kalau baca di 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Kalau di zaman dulu, cara ngecap itu seperti apa? Lilin atau suatu alat dipanaskan, kemudian kalau sapi atau ternak itu mau dicap, itu kayak ada apa ya, besi panas, besi ada bentuk logonya, terus dipanasin sampai panas banget, kemudian ditempelin biasa di daerah pantatnya ya, tempel. Terus itu nanti ada membekas, ada hurufnya. Oh, ini punya siapa gitu. Nah, bagian yang kena cap itu biasanya akan menebal, rusak kan, kulitnya rusak, menebal, kebakar. Akhirnya ketika sembuh apa? Dicubit pun udah nggak berasa. Nah, Alkitab catat apa? Pendusta apa ya? Yang dicap itu bukan luar loh, tapi hati nurani yang dicap. Hati nurani itu sebenarnya apa ya? Satu-satunya dari diri manusia yang berpihak kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan, hati nurani kita tuh yang negor kita. Tapi apa jadinya kalau hati nurani kita itu dicap, mati rasa. Melakukan dosa pun nggak sadar kalau itu dosa. Nah, ini pun termasuk ragi.
ragi. Ini ragi ya, nempel dengan sangat keras. Makanya harus dibersihkan. Nah, maka hari ini sebagai seorang pengikut Kristus yang menerima firman Yesus, kita benar-benar harus membuang pengajaran-pengajaran yang berdasarkan tradisi atau pikiran-pikiran manusia, atau bahkan dosa-dosa yang terbiasa kita lakukan terus dibuang, harus dibuang. Kalau ragi sudah tercampur dalam adonan, itu susah sekali, hampir tidak bisa lagi untuk dipisahkan. Kalau di Alkitab, untuk memurnikan emas, emas itu dibakar, dicairkan. Lalu karena perbedaan titik leleh kan, itu bisa dipisahkan kan. Nah, sama seperti itu, Tuhan akan melatih umatnya demi memurnikan mereka dari ragi. Kalau baca di Maleakhi 3, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Amin. Dicatat juga di 1 Petrus 2, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita hari ini, Tuhan bilang apa? Kamu itu imam. Kalau kita imam, kita harus murni. Apakah kita bisa murni lewat usaha kita sendiri? Nggak bisa. Makanya dalam hidup Tuhan lewati kita, Tuhan bawa kita kepada banyak kesukaran sebagai proses pemurnian. Sehingga akhirnya kita memiliki iman yang murni. Makanya kalau ada orang yang hidup berpusat kepada Tuhan di gereja, dan semakin ke gereja hidupnya makin susah, kita harus makin tahan dan makin lewati semua itu dengan iman. Bahwa ini semua proses. Bahwa banyak hal, banyak ragi di dalam diri kita yang harus dibuang. Jadi makanya firman Tuhan itu keras. Kadang-kadang kalau untuk menerima firman yang keras, hati kita tuh seperti tertusuk dan nggak enak. Makanya banyak orang nggak tahan kalau belajar firman. Seperti apa yang dihimbau oleh penulis buku. Maunya yang simpel-simpel aja, yang gampang-gampang. Apa jadinya orang yang berjalan, atau bagaimana jadinya orang-orang yang memulai perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan tanpa membuang ragi. Kalau orang memulai perjalanan padang gurun tanpa membuang ragi, tidak akan bisa tahan, tidak akan bisa lewati fase-fase berikutnya. Ini baru fase pertama loh. Fase pertama tuh kayak fase yang paling penting dan yang paling perlu. Berikutnya ya, dari Sukot, Tuhan bawa mereka ke Etam. Keluaran 13:20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Etam itu artinya tembok pertahanan. Peristiwa besar di sini adalah Tuhan pertama kali memberikan tiang awan dan tiang api di situ. Ini tiang awan dan tiang api pertama kali muncul di tepi padang gurun. Jadi Sukot itu belum di padang gurun sebenarnya, tapi di Etam itu tepi padang gurun. Sejak Etam nanti mereka akan jalan di padang gurun. Nah, padang gurun itu kan tempat yang cuacanya ekstrim. Kalau malam dingin banget, kalau siang panas banget. Supaya Israel dapat bertahan, Tuhan berikan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Bayangkan kalau mereka dari Sukot nih, berkemah nih, oke, Tuhan jaga kita seperti, Tuhan membimbing kita seperti gembala yang baik ya, kita dapat tempat nih. Kita mau jalan nggak? Lanjut, mau. Begitu mereka sampai di Etam, di tepi padang gurun, yang mereka takutkan apa? Bagaimana kita bisa hidup? Panas begini, dingin begini. Nah, di waktu itu Tuhan dikasih apa? Tiang awan dan tiang api. Kalau malam, gelap, itu kan banyak lobang kan di padang gurun tuh banyak lumpur hisap. Kalau
tanaman-tanaman itu mati, akarnya tuh jadi lumpur hisap di waktu itu. Jadi kalau jatuh bisa mati. Makanya Tuhan kasih apa? Tiang awan dan tiang api. Kalau lihat ciri-ciri khusus tiang awan dan tiang api, ada 3 hal besar yang dilakukannya. Pertama, tiang awan dan tiang api itu memimpin perjalanan. Bilangan 9 catat seperti ini. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Jadi tergantung awannya. Kalau awannya jalan, mereka jalan. Kalau ketinggalan, ya mati kepanasan. Ini yang pertama ya, tugas dari yang awan ini memimpin. Karakter pentingnya. Yang kedua itu karakternya itu setia. Tiang awan dan tiang api itu benar-benar tidak beralih. Dicatat dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. 40 tahun perjalanan padang gurun, nanti kalau kita udah bahas semua ya, kita akan lihat bahwa ada saat-saat di mana hati orang Israel itu penuh dengan sukacita. Tapi juga ada waktu-waktu di mana hati mereka itu penuh dengan duka cita. Bukan hanya itu, ada waktu-waktu di mana mereka membangkang kepada Tuhan, ada waktu-waktu mereka marah kepada Tuhan. Tetapi meskipun waktu-waktu itu mereka mengkhianati Tuhan, tiang awan dan tiang api benar-benar tidak beralih. Karakter yang ketiga, tiang awan dan tiang api itu berfungsi seperti tembok pertahanan sesuai dengan arti nama Etam. Keluaran 14 ayat 19 sampai 20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ini peristiwa ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir ya. Nah, tiang awan ini dan tiang api bertindak sebagai tembok yang memisahkan, sehingga mereka nggak bisa saling mendekati. Kalau baca di Zakaria 2, tiang awan itu dan tiang api itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Zakaria 2 ayat 5. Ada yang bisa baca nggak? Zakaria 2 ayat 5. Zakaria 2 ayat 5. Hmm. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Tuhan bilang aku. Nah, jadi kasih dari Allah itu selalu menyertai umat Israel di padang gurun. Tuhan tahu apa yang mereka butuh. Dan Tuhan selalu menyertai mereka. Nah, kita pun sama. Dalam kehidupan kita tuh kita punya banyak rencana, punya banyak agenda. Dan biasanya tuh kita yang mau mimpin. Aku yang mau mimpin. Aku mau pilih jalannya ke sini, ke sini, ke sini. Tapi kita nggak boleh begitu. Kita harus doa sebanyak apapun pengalaman kita, pengetahuan kita. Kalau di buku sejarah penebusan nanti buku-buku keempat, buku kelima, buku keenam, penulis tuh suka catat banyak manusia tuh tertipu apa? Dibohongi oleh pendidikannya, dibohongi oleh pengalamannya, dibohongi oleh hikmatnya. Kita benar-benar nggak boleh pilih jalan kita sendiri. Kita nggak boleh seperti itu. Kita benar-benar harus berdoa. Dalam segala sesuatu kita harus mengutamakan doa. Dan tanya Tuhan, Tuhan, pimpin aku. Kita harus memiliki kerendahan hati seperti itu ya. Itu etam. Ketiga, itu tentangan Migdol. Tempat ini adalah tempat yang Firaun pikir orang Israel nyasar, tersesat.
Keluaran 14 ayat 3. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Jadi kalau salah mengerti perjalanan ini, seperti Firaun yang salah mengerti, Firaun mikir apa? Gila, orang Israel tuh nyasar. Kok mereka berkemah di situ? Ngapain? Kenapa Firaun bisa mikir seperti ini? Ketika orang Israel jalan dari Mesir ke Kanaan, Israel tuh ngelewatin 3 jalur utama. Jadi waktu sebelum mereka sampai di Sukot, begitu keluar dari Rameses tuh ada tempat di atas itu yang di tepi laut, itu jalur namanya jalur Filistin. Itu yang paling dekat, itu 10 hari bisa sampai ke Kanaan. Dan mereka nggak ambil jalur ini. Malah mereka ke bawah. Kalau baca di Keluaran 13 tuh mereka menuju ke Laut Teberau. Berarti mereka memang ke bawah. Nah, kemudian mereka sampai di Sukot kan, mereka berkemah di Sukot. Di bawah Sukot sedikit itu ada jalur lagi ke Kanaan lewat Syur. Tapi mereka nggak lewati jalan itu juga. Mereka turun lagi ke bawah. Nah, sampai di Etam, di dekat Etam itu ada lagi perjalanan yang kalau turun dikit dari Etam, itu ada jalan yang melewati pegunungan Seir. Ada jadi 3 jalur utama yang bisa bawa mereka ke Kanaan. Mereka juga nggak ambil jalur ini. Malah mereka ke bawah terus. Mereka ke bawah terus. Kalau baca di Keluaran 14 ayat 2, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi Tuhan benar-benar suruh mereka di tepi itu. Tuhan suruh putar arah, berkemah di tepi laut, di garis pantai. Nah, daerah itu daerah yang tempat mereka berkemah ini, itu banyak pegunungan. Makanya namanya Migdol. Migdol itu artinya benteng. Itu seperti benteng alami. Musuh kalau mau nyerang susah, karena di depannya laut, terus sekitar-sekitar itu gunung. Nah, tempat mereka berkemah, ini laut, di depan mereka laut, kanan kiri itu dikepung gunung. Jadi musuh itu kalau nyergap dari belakang, itu mereka benar-benar nggak bisa lari. Makanya melihat kenyataan itu, Firaun mikir, ini mereka nyasar. Makanya Firaun datang dengan bawa 600 kereta. Kereta itu kayak tank zaman itu. Di ayat 7, ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Mereka kejar. Nah, makanya ayat yang tadi yang awan melindungi, yang tadi kita baca, ketika suatu negara terkuat di zaman itu, pasti kan militernya kuat kan. Kalau militernya nggak kuat, nggak mungkin bisa punya negara sebesar itu. Berarti perwira-perwiranya juga kuat kan. Ini suatu negara besar dengan militer yang sudah terstruktur. Sedang menyerang 2 juta orang Israel yang sehari-hari budak. Dan dalam keadaan, kalau dibilangnya medan perang, ini benar-benar situasi mereka tuh terjepit. Harapan hidup mereka tuh nol. Tapi secara sigap Allah tolong. Yang tadi kita baca, tiang awan langsung ditaruh di tengah-tengah. Tutupi pandangan orang Mesir. Kemudian apa? Laut Tuhan belah. Sehingga orang Israel benar-benar bisa lewat. Lolos. Lalu bahkan Tuhan biarkan orang Mesir nyusul, kemudian ditenggelamin semua. Firaun dan semua pasukannya mati. Di situasi yang sepertinya nggak mungkin, Allah menyelamatkan bangsa Israel. Akhirnya apa? Akhirnya atas peristiwa ini seluruh orang Israel bersukaria. Kalau baca di Keluaran 15, itu isinya adalah proses mereka bersukaria. Ayat 1, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Nanti teman-teman baca deh ayat 2 terus, itu liriknya. Bagaimana lirik lagu yang Musa dan orang-orang Israel nyanyikan. Belum cukup sampai di situ, ayat 20, Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana, serta menari-nari.
Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Hebat, ini peristiwa yang hebat sekali. Sangat, sangat dahsyat. Pujian mereka tuh apakah palsu? Tidak. Sukacita mereka tuh apakah palsu? Tidak. Itu sukacita tulus. Diloloskan dari situasi yang begitu aneh. Kalau kita tempatkan diri kita di situ, waktu itu, pasti kita bisa merasakan sukacita yang sama. Kalau ditanya apakah kalian percaya bahwa Allah itu hidup? Amin. Allah hidup. Apakah Allah sanggup menolong manusia? Sanggup. Dalam keadaan sulit sekalipun pasti sanggup. Kita pasti jawabnya apa? Kamu nggak dengar tadi saya nyanyi? Kamu nggak dengar tadi kita nari-nari? Allah itu hidup. Tapi apakah mereka adalah umat yang percaya kepada Allah? Belum. Kita tahu dari mana? Kalau kita lihat di ayat sebelumnya ya, ketika Firaun lagi mendekat, ini peristiwa yang sesaat sebelum Allah menolong. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami itu bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mesir, 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 Mesir. 3 ayat ini berapa banyak kata Mesir? Apakah nggak ada kuburan di Mesir? Mengapa kamu bawa kami keluar dari Mesir? Bukankah sudah kami katakan kepadamu di Mesir? Bukankah lebih baik bekerja pada orang Mesir? Minggu lalu, pertanyaan kita adalah, umat Israel lagi berjalan dari Mesir ke Kanaan. Dengan hati seperti apakah orang Israel pergi dari Mesir ke Kanaan? Dengan hati yang sepenuhnya tercuri. Dengan mata yang sepenuhnya memandang kepada Mesir. Badannya pergi, hati dan pikirannya tinggal di Mesir. Maka ketika kesukaran datang, komplainnya duluan. Lalu setelah ini, apa yang terjadi? Tuhan berikan mukjizat. Firaun dan pasukannya mati. Dan mereka nyanyi, nari. Kemudian, setelah itu, mereka jalan lagi. Dari tentangan Migdol, mereka jalan lagi ke perkemahan berikutnya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Mara itu artinya pahit. Ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka. Apakah yang akan kami minum? 3 hari. 3 hari setelah mereka menyaksikan laut dibelah. 3 hari setelah mereka menyaksikan bagaimana Tuhan menghanguskan negara terkuat. 3 hari dari mereka nyanyi. Ini kita baru 3 perkemahan. Masih ada 7 perkemahan lagi di fase pertama. Kenapa penulis menggolongkan atau mengelompokkan di fase pertama ini 10 perkemahan? Karena 10 perkemahan ini adalah perkemahan-perkemahan yang mereka lewati sebelum mereka diberikan firman hukum Taurat. Ini adalah perjalanan yang mereka lewati penuh dengan mukjizat. Laut merah terbelah, tiang awan, tiang api, nanti berikutnya apa? Air pahit jadi manis, mana turun dari sorga. Fase 1 adalah fase di mana mujizat Tuhan berikan dengan sangat banyak, dan umat Israel penuh dengan komplain, tapi tidak sekalipun Tuhan hukum. Tapi umat yang seperti ini benar-benar tidak bisa mewarisi tanah Kanaan.
hati kita yang melekat kepada Mesir benar-benar harus dibersihkan. Untuk kita yang benar-benar mau dan sedang berjalan menuju ke sorga, Tuhan akan membawa kita ke dalam perkemahan yang tepat untuk setiap kita masing-masing, untuk kita sadar pada akhirnya. Maka ketika kita berjalan di fase pertama, kita harus ingat kayu salib Yesus dan buang semua ragi. Tanpa ini, kita bisa melihat apa? Semua sungut-sungut itu akan selalu hadir. Pembahasan kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutin di minggu depan. Kita doa dulu. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur karena lewat buku sejarah penebusan, kami diberitakan tentang perjalanan padang gurun yang dilewati oleh setiap orang Israel untuk menuju ke tanah Kanaan. Bapa, biarlah kami yang hidup di akhir zaman ini belajar dari perjalanan mereka untuk sadar bahwa hari ini pun kami telah dibebaskan lewat kayu salib Kristus. Dan biarlah Bapa, lewat kayu salib Kristus, kami yang dahulu adalah tawanan dosa, telah dibebaskan dan sedang menempuh perjalanan kami menuju ke sorga. Bapa, biarlah lewat perjalanan ini, Engkau dapat menguduskan setiap kami, sehingga pikiran, hati, dan tubuh kami kudus di hadapan-Mu. Biarlah Bapa, firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami merupakan firman yang tepat pada waktunya, sehingga ketika kami menerimanya, hidup kami seperti memakan roti yang tidak beragi, sehingga kami menjadi orang-orang yang dapat membedakan setiap ragi-ragi yang ada di dalam hati kami dan pikiran kami. Dan kami mohon Bapak membantu kami untuk membuang segala sesuatu bentuk ketidakpercayaan yang ada dalam hati kami, segala bentuk kemunafikan yang ada dalam hati kami, dan biarlah kami senantiasa melihat kepadamu dan bersandar kepadamu dalam perjalanan ini. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Terima kasih.